Aku masih memegang stik tes itu. Garis 2. Tanganku bergetar. Aku ingin berteriak bahagia. Setelah bertahun-tahun menunggu, akhirnya aku hamil. Aku berjalan perlahan ke ruang tamu. Mas, aku punya sesuatu untuk. Suara pintu kamar tamu terbuka. Aku berhenti. Langkahku membeku. Seorang wanita keluar dari kamar, perutnya besar, hampir waktunya melahirkan. Dia menatapku kaget, tapi tidak merasa bersalah sedikit pun. Aku, Dinda, katanya pelan. Mas Jaka bilang kamu sudah tahu tentang aku. Dadaku serasa diremas. Senyum yang kubawa baru saja berubah menjadi luka. Aku menggenggam tes pack itu lebih erat. Aku juga sedang hamil. Bisikku, suara hampir hilang. Dinda terdiam. Dari belakangnya, Jaka muncul dengan wajah panik. Dan dunia yang tadi terasa cerah, mendadak runtuh tepat di hadapanku. Pagi selalu menjadi bagian favoritku. Saat matahari mengintip pelan dari jendela dapur, saat aroma roti yang kubuat memenuhi rumah, dan saat suara langkah Jaka mendekat, menandakan ia siap memulai hari. Pagi, sayang. Jaka mendekat dan merangkul pinggangku dari belakang. Kehangatan tubuhnya membuatku tersenyum tanpa berpikir. Ia selalu begitu, hangat, perhatian, dan membuatku merasa aman. Aku menoleh sedikit. Sarapan dulu. Kamu ada meeting pagi ini, kan? Iya, tapi masih sempat makan bareng istri cantik saya. Ia mencubit pipiku gemas. Aku hanya menggeleng pelan. Malu-malu seperti wanita jatuh cinta di usia 20, padahal usiaku sudah 40. Kami duduk berhadapan. Sesekali kaki Jaka menyentuh kakiku di bawah meja, membuat aku terkikik seperti anak gadis. Mirna. Terima kasih ya, selalu mendampingi aku. Ia menggenggam tanganku, menatapku seolah aku seluruh alasan ia bekerja keras. Aku mengangguk, menahan rasa hangat di dada. Kami sudah 6 tahun menikah, dan sampai hari ini, setiap perlakuan manis darinya selalu berhasil membuatku berbunga-bunga. Setelah Jaka berangkat ke kantor, aku duduk di ruang tamu sambil memijat pergelangan tanganku. Belakangan aku sering merasa cepat lelah. Kadang mual, kadang kepalaku ringan. Jaka sering berkata, mungkin kamu butuh liburan. Atau, siapa tahu sudah waktunya kita punya kabar baik. Aku selalu hanya tersenyum. Kami sudah lama menunggu kehadiran buah hati. Terlalu lama. Sampai aku terbiasa menutup rapat harapan itu agar tidak sakit ketika ia tak kunjung datang. Siang itu, aku membersihkan kamarku. Saat menarik laci meja rias, mataku tertuju pada bungkus kecil yang sudah lama tak kusentuh. Tes pack. Aku mengambilnya. Entah kenapa dadaku berdebar. Mungkin aku hanya lelah biasa. Tapi, tak ada salahnya mencoba. Perasaan aneh itu terus mengikuti langkahku ke kamar mandi. Sementara di dalam hati, aku seperti sedang berdoa tanpa suara. Sore hari, Jaka pulang lebih cepat. Ia memelukku lama, seperti biasa. Capek ya? Tanyaku sambil merapikan kerah bajunya. Capek tapi senang. Ia mencium keningku. Pulang ke kamu itu selalu menyenangkan. Aku tersipu. Kurasakan pelukannya menenangkan. Malamnya, saat kami duduk berdampingan di balkon sambil minum teh hangat, ia meraih tanganku. Mirna, katanya lembut, aku ingin kita terus berusaha. Soal anak, aku yakin waktunya akan datang. Aku menatapnya, merasakan cinta yang begitu familiar. Mas, selama kita bersama, aku sudah cukup. Jaka tersenyum, menatap langit. Kalau kamu bahagia, aku bahagia. Aku bersandar di bahunya. Dan di saat itu, aku benar-benar percaya bahwa rumah tangga kami baik-baik saja. Aku tidak tahu bahwa kehangatan malam itu adalah kehangatan terakhir sebelum hidupku berubah selamanya.
Pagi itu aku terbangun lebih awal dari biasanya. Ada perasaan aneh di dadaku, bukan gelisah, tapi seperti ada sesuatu yang ingin keluar dan memberi kejutan. Aku menyentuh perutku pelan. Entah kenapa rasanya hangat sekali. Di meja rias, terdapat tespek yang kemarin ku beli saat pulang dari minimarket. Aku menatap benda kecil itu cukup lama. Ada rasa takut, tapi juga ada rasa ingin tahu yang besar. Haruskah aku mencobanya sekarang? Akhirnya aku berdiri, mengambil napas dalam, dan masuk ke kamar mandi. Beberapa menit kemudian, aku berdiri mematung. Garis pertama muncul jelas. Lalu garis kedua, perlahan, tapi pasti. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan. Air mata menumpuk, tapi bukan karena sedih, karena syok, lega, dan bahagia yang datang bersamaan. Mas, kita akan punya anak. Kalimat itu bergema di kepalaku. Aku mengusap mataku sambil tertawa kecil. Tangan ini gemetar memegang tespek yang berubah menjadi harapan. Aku berjalan menuju cermin. Wajahku tampak berbeda, lebih cerah, lebih berbinar. Mirna, kamu benar-benar hamil, bisikku pada bayanganku. Saat siang tiba, aku mulai menyiapkan makan untuk Jaka. Entah kenapa, hari itu aku ingin membuat masakan yang paling ia sukai, sop ayam bening dan tempe goreng renyah. Setiap kali aku memotong bahan, aku tersenyum. Setiap kali wajan berbunyi, dadaku ikut berdebar. Mungkin beginilah rasanya menjadi calon ibu. Ada kehangatan yang tumbuh tanpa disuruh. Sambil mengaduk panci, aku membayangkan bagaimana nanti wajah bayi kami. Apakah matanya seperti Jaka? Atau pipinya akan cabi sepertiku? Pikiranku dipenuhi angan-angan manis. Jaka pulang lebih cepat lagi hari itu. Begitu melihatku di dapur, ia langsung mendekat dan memelukku dari belakang. Kebiasaannya yang selalu membuatku merasa dicintai. Kok masakannya wangi banget? Istriku lagi senang, ya? Jaka bertanya sambil menyandarkan dagu di bahuku. Aku tersenyum. Ada sesuatu yang ingin aku bilang, tapi nanti saja setelah makan. Ia menatapku penasaran. Rahasia? Aku mengangguk kecil. Kalau begitu aku makan cepat-cepat, katanya sambil tertawa kecil. Melihatnya begitu bersemangat membuatku makin yakin kalau kabar ini akan membuatnya bahagia. Ia selalu bilang ingin punya anak dariku. Selalu. Setelah makan, kami duduk di sofa ruang tengah. Aku memeluk lengan Jaka pelan, mencari momen yang tepat. Dadaku berdebar lebih kencang dari sebelumnya. Mas. Aku menarik napas. Aku tadi pagi. Tiba-tiba ponsel Jaka berbunyi. Ia melihat layar sebentar, lalu berdiri buru-buru. Sayang, aku harus angkat. Ini investor penting. Aku mengangguk, meski sedikit kecewa. Jaka melangkah ke kamar tamu, tempat ia menerima telepon bila sedang membutuhkan suasana tenang. Pintunya tertutup. Aku menatap tespek yang kusimpan di saku baju. Malam ini, aku pasti akan memberitahunya. Aku yakin. Rumah tangga kami akan semakin hangat. Aku tidak tahu bahwa pintu kamar tamu yang tertutup itu menyimpan kenyataan yang nantinya menghancurkan semua mimpi indahku. Malam itu, setelah Jaka selesai menerima telepon di kamar tamu, ia kembali ke ruang tengah dengan wajah sedikit tegang. Tapi ketika melihatku, ekspresinya melembut, seperti biasa. Maaf, sayang, teleponnya panjang, katanya sambil duduk di sampingku. Aku tersenyum. Tidak apa, Mas pasti capek, ya? Ia menggeleng dan meraih tanganku. Enggak, selama ada kamu, capeknya hilang. Aku menghela napas pelan. Seharusnya itu momen yang tepat untuk memberitahunya kabar kehamilanku. Tapi entah kenapa, aku justru gugup. Nanti aja, Mirna, bisikku pada diri sendiri. Akhirnya kami hanya menghabiskan malam dengan berbincang ringan. Jaka memelukku lama, kepalanya bersandar di bahuku. Rasanya damai sekali. Beberapa hari berikutnya, semuanya berjalan normal. Terlalu normal,
sampai aku tidak menyadari tanda-tanda kecil yang sebenarnya janggal. Pertama, Jaka sering pulang sedikit lebih malam. Katanya ada proyek baru. Kedua, ia mulai sering menerima telepon di kamar tamu dengan pintu tertutup. Ketiga, ia mulai punya wangi parfum baru yang belum pernah kupakai untuknya. Tapi aku selalu menepis pikiran buruk. Dia suamiku, dia baik, tidak mungkin ada hal yang aneh. Siang itu, aku membereskan rumah seperti biasa. Saat melangkah melewati koridor lantai atas, aku melihat pintu kamar tamu terbuka sedikit. Jarang sekali Jaka lupa menutupnya. Karena penasaran, aku mendorong pintunya pelan. Kamar itu rapi, seperti biasanya. Tidak ada apa-apa yang mencurigakan. Tapi ada sesuatu yang jatuh dari meja rias kecil di dalam kamar, selembar brosur spa ibu hamil. Aku memungutnya. Spa ibu hamil, trimester kedua. Aku mengerutkan kening. Aku belum pernah ke sana, dan Jaka tidak mungkin yang memakainya. Tamu siapa yang hamil ya? Gumamku. Tapi aku tidak pernah kedatangan tamu keluarga yang menginap belakangan ini. Aku menyimpan brosur itu kembali di tempatnya. Saat aku hendak keluar kamar, ponsel Jaka berbunyi di sudut meja. Layar menyala. Ada satu pesan masuk. Dari nama yang tidak kukenal. Dinda. Pesannya singkat. Mas, perut aku mulai kencang lagi. Tolong pulang lebih cepat. Ya? Tanganku langsung memegang dada. Bukan karena terluka, tapi karena bingung. Kencang? Perut? Aku mencetak ulang kalimat itu di kepala. Apa maksudnya? Siapa Dinda? Kenapa Jaka punya pesan seperti itu? Tapi otakku, entah kenapa, menolak menyimpulkan sesuatu yang buruk. Malamnya, saat Jaka pulang, ia terlihat sedikit lelah. Aku menghampirinya sambil membawa minuman hangat. Ia menyentuh tanganku dan tersenyum. Mirna, kamu selalu perhatian banget. Aku beruntung banget punya kamu. Pelukannya hangat. Di peluknya, aku merasa bodoh karena tadi sempat berpikir macam-macam. Aku memutuskan untuk tidak bertanya soal pesan itu. Untuk saat ini, aku hanya ingin menikmati kebersamaan kami dulu. Karena besok, aku berencana memberitahu soal kehamilanku. Aku ingin melakukannya dengan cara yang manis. Dengan hadiah. Dengan senyuman. Dengan doa. Aku tidak tahu bahwa satu hari setelah ini, hidupku akan berubah untuk selamanya. Pagi itu aku bangun dengan perasaan paling bahagia dalam hidupku. Hari ini, aku ingin memberi Jaka kejutan. Kejutan yang sudah kami tunggu bertahun-tahun, kabar bahwa aku hamil. Aku menyiapkan sebuah kotak kecil berwarna biru muda. Di dalamnya, kuberi pita putih, selembar catatan manis, dan tespek dengan garis 2 yang hampir membuatku menangis setiap kali melihatnya. Catatan itu kuberi tulisan sederhana. Mas, kita akan jadi orang tua. Setiap kali membayangkan wajah Jaka saat membukanya, dadaku ikut berdebar. Siang menjelang, aku menyiapkan makan siang kesukaannya. Namun sejak pagi, Jaka belum mengirim pesan apapun. Biasanya ia bilang, sayang, aku meeting dulu ya, atau aku makan dulu. Tapi hari ini, tidak ada. Aku mencoba tidak berpikir macam-macam. Mungkin ia sibuk. Namun pukul 3 sore, hujan turun pelan, dan rasa rindu membuatku memutuskan mengantar bekal ke kantornya. Siapa tahu dia senang. Siapa tahu setelah ini aku bisa memberikan kado itu. Setiba di depan kantor Jaka, aku bertemu salah satu stafnya. Bu Mirna, Pak Jaka barusan keluar. Bu, tadi terburu-buru sekali. Keluar? Kemana? Tanyaku lembut. Staf itu terlihat ragu. Sepertinya, ke rumah, Bu. Aku mengangguk. Ke rumah? Tidak bilang dulu? Aku mencoba menyingkirkan perasaan janggal itu. Karena hujan semakin deras, aku pulang lebih cepat. Setelah sampai di rumah, aku memanggil pelan. Mas? Tidak ada jawaban. Lampu ruang tamu menyala. Tas kerja Jaka ada di sofa. Aku melangkah dengan hati-hati,
membawa bekal dan kotak hadiah kecil biru muda itu. Saat melewati koridor, aku mendengar suara samar dari lantai atas. Suara perempuan. Suara lembut, seperti sedang berbicara pada seseorang. Aku merinding. Hatiku menolak berpikir buruk, tapi kakiku berjalan sendiri. Langkahku terhenti tepat di depan pintu kamar tamu. Pintu itu terbuka. Aku menarik napas, lalu mendorongnya perlahan. Di dalam kamar, seorang wanita berdiri membelakangiku. Perutnya besar. Terlihat jelas ia sedang hamil tua. Ia sedang melipat baju-bajunya, baju wanita. Di kamar tamu rumahku, wanita itu menoleh. Mata kami bertemu. Ia tampak sama kagetnya denganku. "Oh," katanya pelan. "Kamu pasti Mirna." Kotak hadiah di tanganku jatuh ke lantai. Tespeknya terguling pelan. Aku ingin berkata sesuatu, tapi mulutku terkunci. Wanita itu meletakkan bajunya dan mendekat sedikit. "Aku, Dinda." Dinda. Nama dipesan yang kulihat kemarin. Suara Jaka tiba-tiba muncul di balik punggungnya. "Mirna, kamu pulang." Ia melihat Dinda. Melihat aku. Wajahnya langsung panik. "Mirna, ini." Aku menahan air mata yang mulai memenuhi mata. Tenggorokanku perih. Tapi aku tetap bicara. "Siapa dia, Mas?" Jaka menarik napas berat. Dinda memegangi perutnya, perut yang jelas sedang mengandung. "Aku sudah bilang ke Mas Jaka kalau aku ingin bicara langsung sama kamu," kata Dinda lirih. Aku memegang dinding agar tidak jatuh. Semuanya berputar. "Mas," suaraku bergetar. "Apa artinya ini?" Jaka menunduk. Suaranya pelan, tapi cukup untuk menghancurkan seluruh diriku. "Mirna, maafkan aku. Aku sudah lama bersama Dinda. Dan dia sedang mengandung anakku." Dunia di sekelilingku seperti hilang suaranya. Aku bahkan tidak bisa menangis. Tidak bisa marah. Hanya satu kalimat yang keluar dari bibirku. "Mas, aku juga sedang mengandung." Hening. Rumah terasa kosong. Meski 3 orang berdiri di dalamnya. Episode ini diakhiri dengan Jaka yang terdiam, Dinda menutup mulutnya kaget, dan aku berdiri dengan hati yang seperti patah tanpa suara. Aku tidak ingat bagaimana aku keluar dari kamar tamu itu. Tidak ingat bagaimana aku turun tangga. Tidak ingat bagaimana aku sampai ke ruang keluarga. Yang aku ingat hanya bagaimana rasanya dunia berubah menjadi ruangan sempit yang menekan dadaku sampai sulit bernapas. Jaka menyusulku dengan wajah panik. "Mirna, tolong dengar dulu penjelasan Mas." Aku duduk perlahan di sofa, berusaha menenangkan napas. Tanganku memegang perutku, sumber kekuatan terakhir yang aku punya. "Aku nggak sanggup dengar apapun sekarang," ucapku pelan. "Dinda masih di atas, mungkin sengaja tidak turun. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Tidak untuk saat ini." Jaka duduk di sampingku, mencoba meraih tanganku. Aku menepisnya, pelan, tapi tegas. Dan itu membuatnya terdiam. "Mirna," suaranya lirih. Aku hilaf. Aku cuma ingin anak." "Lalu Mas dapatkan anak itu dari perempuan lain." Suara itu keluar begitu saja. Tenang, tapi menusuk hati sendiri. Jaka memejamkan mata, seakan tidak sanggup menjawab. Aku menunduk, mencoba mengatur napas. "Mas tahu berapa malam aku berdoa? Berapa kali aku berharap ada bayi yang tumbuh di rahimku? Berapa kali aku minta Mas sabar?" Jaka menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Mirna, aku sayang kamu, aku nggak mau kehilangan kamu." Kalimat itu terasa pahit. Kalau sayang, kenapa menyakiti? Aku berdiri pelan. "Mas, aku butuh waktu sendiri." "Tapi Mirna, aku capek." Kata itu keluar lebih lembut dari yang kubayangkan. Tapi efeknya seperti merobek jarak di antara kami. Jaka terdiam. Aku melangkah menjauh tanpa menoleh. Bukan karena aku benci,
Tapi karena jika aku melihatnya, aku takut akan runtuh. Kamar terasa sunyi saat aku masuk. Aku duduk di lantai, memeluk lutut, sambil menyandarkan kepala ke dinding. Air mata baru jatuh. Bukan karena ditinggalkan. Bukan karena dikhianati. Tapi karena aku hamil di waktu yang salah. Atau mungkin di waktu yang tepat untuk hatiku mulai berubah. Setelah lama menangis, aku mengambil napas panjang. Aku harus kuat, demi kamu, bisikku sambil mengelus perut. Untuk pertama kalinya, aku merasakan kekuatan aneh, seperti ada yang memelukku dari dalam. Keesokan harinya, aku bangun dengan mata bengkak tapi hati yang lebih jelas. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Langkah pertama, melindungi diriku dan anakku. Aku menyiapkan koper kecil, baju-baju sederhana, skincare, dokumen penting. Saat hendak turun ke lantai bawah, aku melihat kotak biru muda itu di atas meja. Kotak yang seharusnya memberitahu Jaka kabar bahagia, kini hanya menjadi saksi runtuhnya pernikahan kami. Aku mengambilnya, menatapnya sebentar, lalu memasukkannya ke dalam tas. Aku mungkin tidak tahu kemana aku akan pergi setelah ini. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan tinggal di rumah yang membuatku merasa sendirian. Saat aku hendak keluar rumah, Jaka berdiri di depan pintu. "Mirna, kamu mau pergi?" Dia terlihat kacau, rambut berantakan, mata sembab. Aku mengangguk pelan. Aku butuh waktu. Bukan untuk berpikir tentang Mas, tapi untuk berpikir tentang diriku. Ia mencoba mendekat. Aku mundur setengah langkah. "Mirna, jangan pergi, tolong." Suaranya retak. Aku menatapnya dengan hati yang masih penuh luka. Mas yang meninggalkan duluan, bukan aku. Setelah itu, aku melangkah keluar. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berjalan tanpa menunggu Jaka memanggil namaku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas dan benar-benar hancur di saat yang sama. Di luar sana, masih banyak jalan yang harus kulalui. Masih banyak air mata yang akan jatuh. Masih banyak luka yang harus kupeluk sendiri. Tapi aku melangkah juga. Karena aku punya satu tujuan baru. Membangun hidup baru tanpa bergantung pada siapapun. Demi anakku. Demi diriku sendiri. Aku memutuskan tinggal sementara di rumah ibuku. Rumah kecil yang selalu wangi bunga melati itu membuatku merasa lebih tenang. Meski hatiku masih seperti pecah berkeping-keping. Setiap pagi, ibu membuatkan teh hangat. Setiap malam, ia menepuk punggungku sampai aku tertidur. Tapi tidak ada satupun dari itu yang bisa menghapus suara Jaka dan Dinda dari kepalaku. Terlebih, aku membawa seseorang dalam tubuhku. Anak ini, harapan kecil yang datang di tengah badai besar. 3 hari setelah aku pergi dari rumah Jaka, aku memutuskan memeriksakan kandunganku. Ruang USG terasa dingin, tapi suasana hatiku sedikit hangat ketika dokter tersenyum. "Selamat ya, Bu Mirna. Kondisi janinnya baik." Aku mengangguk sambil menahan air mata. "Terima kasih, Dok. Aku ingin bahagia tanpa beban." Tapi bayang-bayang Dinda, wanita yang juga sedang mengandung anak Jaka, terus membayangi pikiranku seperti awan gelap. Saat keluar dari klinik, aku menerima pesan dari nomor tidak dikenal. "Dinda." Pesannya pendek. "Mirna, aku ingin bicara baik-baik kalau kamu siap. Ada hal yang harus kamu tahu." Aku menatap layar ponsel lama sekali. Hatiku mulai panas, tapi bukan karena benci. Karena aku tidak ingin mendengar apapun darinya. Tapi pesan kedua muncul. Ini tentang kandunganku, dan juga tentang Mas Jaka. Aku memejamkan mata. Kenapa dia masih melibatkan aku? Aku memasukkan ponsel ke dalam tas dan memutuskan mengabaikannya. Tapi malam itu, pesan ketiga datang. "Aku mohon, tolong sekali saja." Entah kenapa, pesan itu membuat hatiku goyah. Keesokan paginya, aku pergi ke sebuah kafe kecil dekat rumah ibu. Tempat itu tenang,
dengan kursi kayu dan lampu kuning hangat. Aku duduk di pojok, memesan coklat hangat, minuman yang tidak menimbulkan mual saat hamil. Beberapa menit kemudian, Dinda datang. Ia mengenakan gamis longgar, menutupi perutnya yang besar. Wajahnya terlihat lelah, tapi tidak ada tanda-tanda kesombongan atau kebanggaan seperti yang aku bayangkan. Ia duduk pelan di depanku. "Mirna, terima kasih sudah mau ketemu," katanya dengan suara serak. Aku tidak menjawab, hanya menatap gelas di depan. Dinda menggenggam jarinya sendiri, gugup. Aku tahu kamu benci aku. Kamu berhak. Tapi aku harus bilang sesuatu." Aku masih diam. "Mirna." Ia menelan ludah. "Sebenarnya, aku juga nggak tahu kalau Mas Jaka masih serumah sama kamu." Kata-kata itu membuatku menoleh. "Jangan bohong." "Aku nggak bohong," jawabnya pelan. "Mas Jaka bilang, kalian sudah hampir menyerah dan dia tidur di kamar tamu sejak lama." Dadaku terasa sesak. Jadi Jaka bahkan berbohong kepada selingkuhannya? Dinda melanjutkan. "Aku nggak mau kamu berpikir aku sengaja merebut suamimu. Kamu harus tahu, aku pun merasa disakiti." Aku menatap perutnya. Di balik kain itu, ada nyawa lain. Nyawa yang tidak tahu apa-apa. "Mirna." Suara Dinda bergetar. "Mas Jaka bilang, dia nggak akan ninggalin aku. Karena aku." Ia mengusap perutnya, lalu berkata pelan. "Aku sudah masuk bulan terakhir." Dadaku serasa ditarik sampai sulit bernapas. Jadi, bukan hanya aku yang hamil. Dinda, lebih dulu, lebih besar, lebih dekat waktunya. Aku menggenggam meja erat-erat. "Andai kamu tahu, aku pun sedang mengandung," kataku akhirnya. Dinda menutup mulutnya, kaget. "Mirna, aku nggak tahu." Hujan tiba-tiba turun di luar, membuat suasana semakin muram. Dinda menatapku lama, sangat lama. Lalu ia berkata, "Mirna, aku tahu kamu perempuan baik. Tapi kamu harus siap. Mas Jaka akan jadi ayah dari 2 anak. Dan aku nggak mau anakku jadi keluarga yang disembunyikan." Hatiku merosot seketika. Itu bukan ancaman. Itu kenyataan. Kenyataan pahit kedua yang harus kutelan setelah pengkhianatan. Aku berdiri dari kursi. Dinda ikut bangkit, tapi aku mengangkat tangan, memintanya berhenti bicara. "Terima kasih sudah jujur," kataku pelan. "Tapi mulai sekarang, hidupku tidak ada hubungannya lagi dengan kamu dan Jaka." Aku berbalik dan melangkah keluar kafe. Hujan membasahi jilbabku, tapi aku tidak peduli. Aku berjalan tanpa melihat ke belakang. Karena kalau aku melihat, mungkin aku tidak akan sanggup lagi menahan air mata. Hari itu aku memutuskan satu hal besar. Aku akan bercerai. Bukan untuk membalas. Bukan untuk kalah. Tapi untuk menyelamatkan diriku dan anakku dari luka yang sama. Itulah awal dari konflik keduaku. Setelah pertemuan dengan Dinda itu, aku pulang ke rumah ibu dengan langkah gontai. Malamnya, aku merenung lama di kamar masa kecilku, kamar dengan poster bunga sakura yang kupasang saat remaja. Aku duduk di lantai sambil memeluk bantal. Air mata sudah habis sejak sore. Yang tersisa hanya kekosongan. Tapi di keheningan itu, aku merasakan gerakan lembut di perutku. "Deh." Gerakan kecil itu terasa seperti pelukan dari dalam. "Ibu harus kuat," bisikku. Saat itu juga aku memutuskan sesuatu. Aku tidak boleh terus tenggelam dalam luka. Aku harus bangkit untuk anakku. Keesokan harinya, aku berbicara dengan ibu. Ibu pikir, aku harus cari kegiatan. Biar kepikiran gak terus gelap, kataku sambil memegang secangkir teh. Ibu tersenyum lembut. "Mirna pintar bikin hijab dan menjahit. Mungkin itu bisa jadi awal baru." Aku terdiam. Saran itu seperti cahaya kecil di ruangan gelap. Benar, aku dulu sering membuat hijab custom untuk teman-teman kantor. Mereka selalu bilang jahitanku rapi. "Kenapa tidak dicoba?" tanya ibu.
Aku mengangguk. Baik, Bu, aku coba. Beberapa hari setelahnya, aku pergi ke pasar kain untuk membeli bahan. Aku berdiri di sebuah toko besar yang penuh gulungan kain warna pastel. Saat sedang memilih, seseorang menegur pelan dari belakang. Mirna? Aku menoleh. Seorang pria berdiri di sana, tinggi, berkulit bersih, dengan kacamata tipis dan kemeja sederhana. Ramah, tapi tidak terlalu mencolok. Aku terpaku sesaat. Ilham. Ia tersenyum kecil. Sudah lama banget ya, teman SMP yang tiba-tiba menghilang setelah lulus. Aku spontan tersenyum. Ilham adalah teman lamaku, yang dulu sering membantuku mengerjakan soal matematika. Waktu remaja, aku suka padanya, tapi ia pindah kota sebelum sempat aku bilang apapun. Mirna, kamu kelihatan beda sekarang, katanya pelan. Lebih dewasa. Lebih lembut. Aku menunduk malu. Kami berjalan menyusuri lorong kain sambil mengobrol ringan. Ternyata Ilham sekarang bekerja di bagian desain sebuah brand busana muslim. Tidak heran dia paham kain. Aku boleh bantu kamu pilih? Biar nggak salah bahan, tawarnya. Boleh banget, jawabku. Ia berdiri di sampingku, sangat dekat. Tanpa sadar, lengan kami beberapa kali bersentuhan. Hangat, dan membuat jantungku berdebar. Ilham mengambil selembar kain warna lavender dan menyerahkannya padaku. Nih, cocok untuk hijab flowy. Warna ini pas banget buat kamu. Aku memegang kain itu dan tersenyum kecil. Terima kasih, Ilham. Ia membalas senyumku, senyum yang entah kenapa terasa menenangkan. Selesai belanja, Ilham menemaniku sampai depan parkiran. Mirna, katanya sebelum aku masuk mobil. Aku senang banget bisa ketemu kamu lagi. Kalau kamu butuh bantuan soal bisnis hijabmu, bilang ya. Aku terpaku. Bagaimana kamu tahu aku mau mulai bisnis? Ia menunjuk kantong kain di tanganku. Feeling laki-laki desain, katanya sambil tertawa kecil. Aku ikut tertawa. Ilham kemudian mengulurkan tangan. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya menyambutnya. Saat tangan kami bersentuhan, ada sesuatu yang aneh, hangat, lembut, seperti ada ruang kecil di hatiku yang perlahan membuka. Ilham menatapku lembut. Jaga diri ya, Mir. Aku mengangguk. Kamu juga. Ia melepaskan tanganku perlahan, seolah tidak ingin cepat-cepat. Saat ia pergi, aku berdiri lama di tempat itu sambil memegang dadaku yang berdebar. Malam itu di kamar, aku melihat gulungan kain lavender yang Ilham pilihkan. Dan entah kenapa, aku tersenyum untuk pertama kalinya sejak semua masalah ini terjadi. Mungkin Tuhan memang memberi luka agar aku menemukan sesuatu yang lebih baik. Ini bukan tentang menggantikan seseorang. Bukan tentang membuka hati terlalu cepat. Tapi tentang menemukan keberanian untuk melangkah lagi. Dan langkah kecil itu dimulai dari sebuah pertemuan sederhana di toko kain. Bisnis hijabku berkembang lebih cepat dari yang kupikirkan. Dalam 2 bulan, aku sudah bisa memproduksi puluhan hijab dengan model berbeda, dan semuanya laris. Ilham menjadi partner yang luar biasa. Dia membantuku memilih bahan, membuat sketsa, bahkan ikut memotret produk. Setiap kali kami bertemu untuk rapat kecil, ia selalu tersenyum hangat. Aku mulai terbiasa melihat senyuman itu. Terlalu terbiasa, mungkin. Sore itu, kami baru selesai memotret koleksi hijab warna pastel. Ilham menyodorkan selembar kerudung ke arahku. Coba pakai ini. Warna ini cocok banget sama pipi kamu yang suka merona kalau grogi, katanya sambil menggoda. Aku tertawa kecil dan memukul lengan Ilham pelan. Ilham, kamu suka banget jahil ya? Ia hanya mengangkat alis. Kalau sama Mirna, iya. Dadaku langsung hangat. Aku mencoba hijab itu dan menatap cermin kecil. Ilham berdiri di belakangku dan merapikan sisi hijabku pelan. Tangannya hanya menyentuh kain, bukan kulitku, tapi perasaan itu tetap membuatku berdebar.
Saat ia berdiri sangat dekat, aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Dan kurasa Ilham juga merasakannya. Aku. Ia menelan ludah. Aku senang bisa ada di sini. Dengan kamu. Aku menunduk, pipiku memanas. Ilham. Tapi sebelum aku sempat merespons, pintu studio tiba-tiba diketuk keras. Tok tok tok. Aku dan Ilham sama-sama terkejut. Ia mundur selangkah, aku merapikan hijabku buru-buru. Ilham membuka pintu. Dan di sana, berdiri seseorang yang tidak pernah ingin kubayangkan muncul lagi. Jaka. Wajahnya terlihat letih, namun matanya tajam, seolah sedang mencari sesuatu. Atau seseorang. Mirna. Suara itu keluar pelan tapi menusuk. Aku mau bicara. Aku terdiam. Badanku seperti membeku. Semua kenangan buruk kembali berputar begitu cepat di kepalaku. Ilham melirikku khawatir. Mirna, kamu mau aku di sini? Aku menggeleng pelan. Aku bisa. Ilham menatapku lama, memastikan aku benar-benar yakin. Setelah itu ia keluar perlahan, memberi ruang. Kini hanya aku dan Jaka di studio. Hening. Hening yang menyesakkan. Aku nggak tahu kamu ada di sini, kataku pelan, mencoba terdengar tegar. Jaka menghela napas. Aku nyari kamu berhari-hari. Kamu nggak balas pesanku. Kamu pindah dari rumah. Aku khawatir. Aku tersenyum miris. Khawatir? Setelah apa yang terjadi? Jaka menunduk. Mirna, aku salah. Aku benar-benar nyesel. Aku bukan mau nyakitin kamu. Aku mengatupkan tangan di perut. Aku tidak ingin emosiku mengganggu bayi ini. Mas, kamu selingkuh. Dan kamu membuat aku merasa tidak cukup. Kamu membuat aku merasa tidak berharga. Jaka menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku melakukan itu karena perasaanku tertekan. Aku ingin punya keluarga sama kamu. Dan aku hamil. Kalimat itu keluar tiba-tiba. Jaka terdiam. Benar-benar terdiam. Kemudian, wajahnya berubah. Ada keterkejutan, kelegaan, dan rasa bersalah bercampur menjadi satu. Mirna, kamu hamil? Suaranya bergetar. Aku mengangguk pelan. Ya. Dan aku berjuang sendirian. Jaka menatap perutku dengan mata yang melunak. Tapi aku langsung memeluk perutku, seolah ingin melindungi bayiku. Mas, tolong jangan buat aku goyah, ujarku. Jaka melangkah mendekat. Mir, aku masih suami kamu. Dan aku mau kita mulai lagi dari awal. Aku bakal tinggalkan Dinda. Aku bakal berhenti. Aku mundur setapak. Air mataku jatuh. Bukan karena rindu, tapi karena luka yang kembali terbuka. Mas, aku sudah memutuskan. Aku nggak mau kembali ke Mas. Suasana hening. Jaka menatapku seolah tidak percaya. Tapi aku sayang kamu. Aku menggeleng. Mas sayang aku, tapi Mas menyakiti aku. Dan aku harus memilih yang terbaik untuk anakku. Wajah Jaka berubah sendu. Mirna, katanya pelan. Kamu berubah. Aku tersenyum dengan sisa kekuatan yang kupunya. Aku memang berubah. Aku berubah karena aku harus kuat. Untuk diriku sendiri. Saat Jaka keluar, aku duduk lemas di kursi. Mataku panas, napasku naik turun. Tak lama kemudian, Ilham masuk kembali. Mirna, kamu nggak apa-apa. Ia berlutut di sampingku, menatapku khawatir. Tanpa bisa menahan diri, aku menyandarkan kepala ke bahunya. Ia tidak memelukku erat, hanya menahan bahuku lembut, cukup untuk membuatku merasa aman. Ilham. Suaraku lirih. Aku capek. Ia mengusap lenganku pelan. Aku di sini, kamu nggak sendirian. Dan untuk pertama kalinya sejak semua kekacauan itu, aku merasa tidak lagi berjalan sendiri.
Setelah kepergian Jaka dari studio kemarin, aku mencoba menenangkan diri. Aku banyak minum air hangat, duduk di balkon kamar kos kecilku, dan memandang langit senja. Tapi jujur, kata-katanya masih terngiang. Tentang penyesalan. Tentang ingin kembali. Aku mengelus perutku pelan. Aku tidak mau bayiku merasakan semua guncangan ini. Untuk itu, aku butuh ketenangan. Dan satu-satunya orang yang bisa membuatku tenang akhir-akhir ini adalah Ilham. Pagi itu, aku datang ke kantor kecil tempat kami bekerja bersama. Ruangan mungil yang berubah menjadi studio mini hijab. Ilham sudah lebih dulu ada di sana. Aku bikinin teh hangat. Ya, katanya sambil menyodorkan mug. Aku tersenyum. Aku selalu merasa lebih enak kalau kamu yang bikinin. Ia tertawa pelan dan duduk di sampingku. Kami mulai membahas desain hijab edisi terbaru. Suasana terasa nyaman, bahkan romantis secara halus, tanpa perlu sentuhan berlebihan. Hingga, pintu studio diketuk. Tok, tok, tok. Ilham berdiri untuk membuka pintu. Aku masih fokus pada kertas sketsa, sampai sebuah suara halus terdengar. Maaf, saya mencari seseorang. Apa di sini ada Ilham? Aku mendongak. Di sana berdiri seorang wanita anggun, berpakaian rapi, wajahnya cantik dan ramah. Ia tampak seperti seseorang yang datang dari keluarga terpandang. Ilham langsung terdiam sesaat. Nindi? Nama itu membuatku refleks duduk lebih tegak. Wanita itu tersenyum kecil. Aku dengar kamu ada di sini. Aku cuma ingin bicara sedikit. Ada sesuatu dalam suara wanita itu, lembut, tapi jelas membawa ketetapan hati. Ilham tampak gelisah. Nindi, ini bukan waktu yang tepat. Nindi melirik ke arahku. Pandangan matanya cepat tapi jelas. Seperti menilai, seperti mempertimbangkan. Oh, jadi ini dia. Nindi tersenyum tipis. Ini perempuan yang bikin kamu menghindar dari pembicaraan keluarga? Hatiku langsung menegang. Ilham cepat berdiri di depan seolah ingin melindungiku. Nindi, jangan salah paham. Kita belum pasti. Dan aku belum setuju. Wanita itu menatap Ilham dengan lembut namun tegas. Keluargamu sudah bicara dengan keluargaku. Pertemuan sudah direncanakan. Aku datang untuk memastikan apakah kamu menghilang karena sibuk bekerja, atau karena wanita ini. Aku menelan ludah. Ilham menatapku sesaat, lalu kembali ke Nindi. Kita harus bicara di luar. Sekarang. Nindi melirikku lagi. Ada sesuatu di matanya, bukan marah, tapi seperti merasa tersaingi. Ilham dan Nindi keluar. Pintu tertutup. Aku terdiam, memegang dadaku. Siapa sebenarnya Nindi? Kenapa ia terdengar seperti calon pasangan yang sudah disetujui keluarga? Dan apakah Ilham akan memilihnya? Aku mencoba menghirup napas dalam-dalam. Tapi tidak mudah. 20 menit kemudian, Ilham kembali. Tanpa Nindi. Langkahnya masuk perlahan, wajahnya terlihat letih. Ia duduk di hadapanku. Mirna, katanya pelan. Aku harus jujur. Aku hanya menatapnya. Diam. Menunggu. Betul? Nindi dijodohkan keluargaku. Tapi aku belum setuju. Dari awal aku memang ragu. Ragu? Karena apa? Ilham melanjutkan. Dan alasannya? Karena kamu. Dadaku langsung bergetar. Aku takut berkata jujur. Takut kamu belum siap. Takut kamu masih dalam proses luka yang banyak. Tapi Mirna, aku... Tok tok tok. Pintu studio terbuka sedikit. Nindi kembali masuk, tampak lebih tenang. Maaf, katanya dengan sopan. Tapi aku ingin bicara dengan Mirna. Aku terdiam, kaget. Ilham menatapku seolah ingin bertanya, kamu siap? Aku mengangguk pelan. Ilham keluar dan menutup pintu. Kini hanya aku dan Nindi. Aku menegakkan dudukku. Nindi berjalan mendekat, lalu duduk di hadapanku. Ia tersenyum lembut, senyum yang sulit ditebak maksudnya. Mirna, katanya tenang.
Aku ingin bicara bukan sebagai wanita yang dijodohkan, tapi sebagai sesama perempuan. Aku menahan napas. Ilham adalah pria baik, dan keluargaku sangat menyukai dia. Tapi, aku tidak mau menikahi seseorang yang hatinya milik orang lain. Aku membeku. Nindi menatapku lebih dalam. Aku tahu Ilham menyukaimu. Bahkan tanpa ia mengatakan apapun. Cara ia menatapmu, cara ia bersikap di sekitarmu, itu jelas. Aku terdiam. Tanganku dingin. Kemudian Nindi menghela napas. Aku hanya ingin mendengar satu hal dari kamu. Jujurlah, Mirna. Ia memiringkan kepala sedikit. Kamu juga mencintai Ilham, kan? Aku terdiam. Sangat diam. Pertanyaan itu mengguncang hatiku. Mengungkap sesuatu yang selama ini kusimpan rapat-rapat. Aku menunduk, mengelus perutku perlahan. Nindi. Suaraku bergetar. Aku bahkan belum mencintai diriku sendiri sepenuhnya setelah semuanya. Aku takut. Aku hamil. Aku terluka. Dan Ilham hanya cahaya kecil yang datang di saat gelap. Nindi tersenyum lembut. Itu jawabannya, Mirna. Aku menatapnya bingung. Kamu bilang kamu takut. Dan seseorang hanya takut kehilangan, kalau dia menyimpan rasa. Hatiku mencelos. Saat Nindi berdiri dan hendak pergi, ia berkata satu kalimat yang membuatku benar-benar terpaku. Aku akan bicara dengan keluarga. Tapi ingat, kalau kamu benar-benar sayang Ilham, jangan biarkan dia terus menggantung. Pilih dia, atau lepaskan dia. Ia keluar dan menutup pintu dengan pelan. Aku duduk terdiam lama, memegang dadaku. Karena untuk pertama kalinya aku benar-benar sadar. Aku jatuh cinta. Dan itu membuat semuanya jadi jauh lebih rumit. Sejak pertemuan dengan Nindi kemarin, pikiranku benar-benar kacau. Kalimatnya terus terputar di kepalaku. Kalau kamu sayang Ilham, jangan biarkan dia menggantung. Pilih dia, atau lepaskan dia. Aku duduk di meja kerja studio, memandangi kain-kain warna pastel yang biasanya membuat hatiku damai. Tapi hari ini, semuanya terasa berat. Perutku bergerak pelan. Aku mengusapnya lembut. Aku tahu, kamu juga merasakan ibumu sedang bingung. Ya, bisikku. Aku ingin bahagia. Aku ingin tenang. Tapi semua konflik datang sekaligus dan menekan dadaku. Sore itu, Ilham mengajak bicara. Mirna, boleh sebentar? Ia duduk di sampingku, wajahnya terlihat ragu namun serius. Aku pikir kamu layak tahu. Nindi sudah bilang ke keluarganya bahwa dia nggak siap menikah denganku. Aku terkejut. Dia melakukan itu. Ilham mengangguk. Tapi mereka minta aku tetap datang untuk klarifikasi. Aku bilang aku perlu waktu. Ia menatapku. Mereka tanya, apa alasanku menolak perjodohan itu? Aku menahan napas. Ilham menghela napas pelan lalu berkata, Mirna, aku ingin menyebut namamu. Tapi aku takut kalau kamu belum siap menerima semuanya. Aku menelan ludah. Sangat sulit berkata apapun. Ilham menggenggam kedua tanganku pelan. Hangat, lembut. Aku cuma butuh tahu satu hal. Aku sendirian dalam perasaan ini, atau tidak? Aku terdiam. Dadaku seakan mau pecah. Sebelum aku sempat menjawab. Tok tok tok. Pintu studio diketuk cepat dan keras. Aku langsung melepaskan tanganku dari genggaman Ilham. Pintu terbuka. Dan yang berdiri di sana adalah seseorang yang sejak beberapa hari ini ingin kuhindari. Jaka. Namun kali ini ia tidak sendiri. Ada Dinda di belakangnya, memegangi perutnya yang sudah besar. Wajahnya terlihat lelah tapi berusaha tenang. Ruangan langsung terasa sesak. Ilham berdiri perlahan. Wajahnya kaku namun tetap sopan. Ada apa, Mas Jaka? Tanyaku hati-hati. Jaka menatapku dengan mata merah berair. Mirna, Dinda, dia. Dinda menghela napas, suaranya pelan. Aku Aye,
Aku minta maaf sudah masuk tanpa izin. Tapi kami butuh bicara. Aku berdiri dan menarik napas dalam. Ada apa? Dinda menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Mirna, aku bukan mau merebut apapun darimu. Aku cuma takut menghadapi ini sendirian. Aku terdiam. Dinda melanjutkan. Jaka bilang dia ingin kembali ke kamu. Dan dia bilang, kamu hamil. Ia melihat perutku. Aku ikut bahagia. Baik kalian, itu kabar baik. Hatiku ngilu, campuran sakit, bingung, dan iba. Jaka memegang keningnya. Mir, aku nggak tahu harus gimana. Aku kepikiran kamu siang malam. Tapi Dinda juga butuh aku. Aku bingung. Aku memejamkan mata. Ini terlalu banyak. Terlalu berat. Nindi sudah masuk dan memberi ultimatum. Ilham menunggu jawaban hatiku. Jaka datang lagi. Dinda pun memohon ketenangan. Dan aku, hanya seorang wanita hamil yang ingin hidupnya damai. Ketika aku membuka mata, Ilham sudah berdiri di sampingku. Bukan memeluk, bukan menyentuh, hanya berdiri cukup dekat untuk memberi keberanian. Ilham menatap Jaka dengan tegas. Mas Jaka, Mirna sedang melalui banyak hal. Kalau mau bicara, tolong bicara pelan-pelan dan jangan buat dia tertekan. Untuk pertama kalinya, aku melihat Jaka kehilangan wibawa di depan pria lain. Jaka menatapku lirih. Mir, pilih aku. Aku siap memperbaiki semuanya. Sementara Dinda menatapku dengan air mata. Mirna, kalau kamu pilih Jaka, aku akan mundur. Aku cuma ingin ketenangan untuk anakku. Dan di sisi lain, Ilham menatapku dalam, tanpa memaksa. Mirna, kalau kamu ingin aku pergi dari hidupmu agar kamu bisa fokus pada kehamilanmu, aku akan pergi. Tapi kalau kamu ingin aku tetap ada, aku akan ada. Suaranya lembut dan jujur. Aku tercekat. Semua orang menunggu jawaban. Semua berharap sesuatu dariku. Semua menekan dari arah berbeda. Dan aku merasa dadaku penuh. Sesak, menekan perasaanku sampai ke batas. Air mataku menetes. Aku memeluk perutku. Aku butuh pergi, kataku lirih. Semua terdiam. Aku menatap mereka satu persatu. Mas Jaka, Dinda, Ilham, aku tidak bisa memilih apapun sekarang. Aku terlalu lelah. Aku mengambil napas goyah. Aku butuh waktu. Aku butuh ketenangan. Aku butuh menjauh dari semuanya. Suara itu keluar dari lubuk hatiku paling dalam. Mereka bertiga terdiam. Dan dengan gemetar, aku berkata, besok aku akan ke Makkah. Untuk menenangkan diri. Saat kalimat itu keluar, ruangan seakan membeku. Ilham tampak terkejut. Jaka mengepalkan tangan. Dinda mengusap matanya. Sementara aku berdiri tegak, memutuskan sesuatu yang akan mengubah semuanya. Pagi itu, bandara terasa begitu luas dan sunyi meski banyak orang berlalu lalang. Aku berdiri sambil memegang paspor, koper kecil, dan syal ringan di leherku. Perutku terasa nyaman, bayiku seperti mengerti bahwa ibunya sedang butuh ketenangan. Ibu memelukku lama. Di sana, kamu fokus ibadah ya, nak. Tenangkan hati. Jangan mikirin apapun dulu. Aku mengangguk dan balas memeluk ibu. Aku cuma ingin, rasa sesak ini hilang, Bu. Ibu mengusap rambutku. Nanti hilang, sayang. Dengan izin Allah. Dalam pesawat, aku banyak diam. Melihat awan-awan putih dari jendela membuatku merasa kecil. Masalahku, yang kemarin terasa begitu besar, tiba-tiba tampak lebih ringan. Aku memegang perutku pelan. Nak, kalau kamu dengar, doakan ibu supaya kuat, ya. Gerakan lembut terasa dari dalam. Pelan, namun membuatku tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku merasa tenang. Ketika kakiku menyentuh tanah Makkah, udara panas langsung menyelimuti tubuhku. Namun entah kenapa,
rasanya menenangkan. Seperti disambut pelukan hangat. Di hotel, aku beristirahat sebentar. Kemudian, menjelang sore, aku memutuskan untuk keluar menuju Masjidil Haram. Setiap langkah terasa ringan. Setiap napas terasa lega. Dan ketika aku akhirnya berdiri di hadapan Ka'bah, tubuhku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena haru yang tak bisa ditahan. Air mata jatuh tanpa bisa dicegah. Ya Allah. Aku menutup wajah. Terima kasih, sudah mengizinkan aku sampai di sini. Aku mulai berdoa lama, panjang, sambil memegang dada dan perutku. Meminta petunjuk. Memohon jalan keluar. Di tengah doa itu, aku tiba-tiba mendengar seseorang memanggil pelan. Mirna? Suaranya familiar. Pelan, lembut, dan membuat dadaku bergetar. Aku menoleh. Ilham. Ia berdiri beberapa meter dariku, mengenakan pakaian ihram, wajahnya teduh dan terkejut sekaligus. Seperti tidak percaya apa yang dilihatnya. Aku sendiri ikut terpaku. Aku tidak pernah membayangkan akan bertemu dia di tempat sesuci ini. Ilham, kamu? Suaraku bergetar. Ilham mendekat perlahan, menjaga jarak sopan sesuai situasi ibadah. Aku memang berniat ke sini, Mirna. Tapi aku nggak tahu kalau aku akan bertemu kamu. Matanya menatapku lama, penuh perasaan yang sulit disembunyikan. Apa kamu sengaja datang sendirian? Tanyaku pelan. Ilham menunduk sedikit. Aku butuh jawaban dari hidupku sendiri. Ia menghela napas. Aku perlu bertanya pada Allah, apakah tetap menunggu seseorang atau melepaskan? Aku menelan ludah. Dadaku terasa penuh. Lalu terdengar suara langkah ringan dari belakang Ilham. Aku refleks menatapnya. Saat itu muncul seseorang yang sangat tidak kusangka. Nindi. Ia mengenakan abaya putih, senyumnya lembut, sama seperti waktu ia menemuiku di studio. Aku terpaku. Nindi menatapku, lalu mendekat. Mirna. Ia tersenyum pelan. Takdir ternyata lucu. Ya, kita bertiga ada di sini, di waktu yang sama. Aku mencoba tersenyum tipis. Ternyata, iya. Ilham tampak jelas tidak nyaman, tapi tetap sopan. Ini di luar rencana, Mirna. Kami datang, bukan bersama. Kita bertemu kebetulan. Nindi mengangguk. Aku datang untuk menenangkan diri juga. Setelah bicara dengan keluargaku, aku putuskan aku butuh waktu sendiri. Aku menatap keduanya. Dan tiba-tiba dadaku terasa hangat. Bukan karena cemburu, bukan karena takut. Tapi karena aku tahu. Ini momen yang Allah atur untuk memberi jawaban. Kami bertiga berdiri di dekat Ka'bah. Tidak ada suara tinggi. Tidak ada amarah. Hanya ketenangan. Nindi menatapku lembut. Mirna, kamu belum menjawab pertanyaan yang kuberikan waktu itu. Tentang perasaanmu. Aku menunduk. Aku memang belum bisa memilih siapapun. Aku masih belajar menyembuhkan diriku. Dan itu hal yang baik, jawab Nindi. Ilham menatapku, suara lembut tapi penuh arti. Mir, aku nggak mau terburu-buru. Aku hanya ingin tahu. Ia menarik napas dalam. Bolehkah aku tetap mendampingimu? Sebagai teman? Sebagai seseorang yang peduli? Aku menatapnya. Dalam. Dadaku hangat. Namun sebelum aku menjawab, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sangat kukenal. Jaka. Mirna, aku di Makkah. Aku datang menyusul kamu. Tolong, kita bertemu. Kakiku melemas. Ilham langsung menangkap perubahan wajahku. Mirna, kenapa? Aku mengangkat ponsel dengan tangan gemetar. Ilham, Nindi, Jaka, dia ada di sini. Mereka berdua terdiam. Dan di tengah keramaian jamaah, aku berdiri mematung, memegang perutku erat. 3 orang hadir dalam hidupku. 3 arah berbeda. Dan aku hanya punya satu hati. Di depan Ka'bah, aku tahu,
Episode berikutnya adalah jawaban yang akan menentukan segalanya. Pesan dari Jaka masih terpampang di layar ponselku. Tangan gemetar. Jantungku berdebar tidak karuan. Dia, di sini, ulangku pelan. Ilham menatapku dengan sorot khawatir. Nindi ikut diam, tak berani menebak apa yang kurasakan. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Ini tempat suci. Aku tidak boleh dikuasai panik. Mirna, suara Ilham lembut, kalau kamu tidak siap bertemu dia, kamu boleh bilang tidak. Kamu nggak sendirian. Aku menggeleng pelan. Aku harus bertemu dia, Ham. Aku perlu menutup semua ini dengan benar. Nindi ikut menimpali. Aku akan menemanimu sampai tempat yang kamu mau. Tapi ketika kamu bicara berdua, aku akan mundur. Kamu yang putuskan semuanya, Mirna. Aku tersenyum kecil. Kehadiran mereka membuatku jauh lebih tenang. Kami bertiga berjalan keluar Masjidil Haram. Udara Makkah malam itu hangat, dengan semilir angin lembut menyentuh wajah. Aku duduk di area pelataran marmer yang luas saat pesan lain dari Jaka masuk. Aku di dekat Zamzam Tower. Tolong, Mir. Aku memberanikan diri membalas. Aku datang. Ilham menunduk sedikit. Aku dan Nindi tunggu agak jauh. Ya. Terima kasih, jawabku. Langkahku terasa berat namun mantap. Setiap detik terasa seperti perjalanan menuju bab terakhir dari luka yang selama ini kubawa. Dan ketika aku akhirnya melihat sosoknya, aku terdiam. Jaka berdiri beberapa meter dariku, memakai pakaian kasual sederhana. Wajahnya lebih kurus, matanya berkaca-kaca. Seperti seseorang yang sudah menyesali banyak hal, tapi terlambat. Aku mendekat perlahan, menjaga jarak aman. Mirna. Jaka langsung menunduk rendah. Suaranya pecah. Aku mohon maaf. Aku salah besar, aku hancur tanpa kamu. Aku memejamkan mata sebentar. Lalu membuka kembali, menatapnya tenang. Jaka, kenapa kamu kesini? Dia menatapku dengan air mata yang tidak ia sembunyikan. Aku mau memperbaiki semuanya. Aku mau kamu pulang. Kita mulai lagi. Aku janji, gak akan ada Dinda lagi. Aku janji berubah. Aku menghela napas. Ada rasa getir. Jaka, kamu datang setelah semua yang terjadi. Aku sadar. Aku bodoh, aku kehilangan kamu. Aku gak rela, Mir. Suaranya melemah. Dan, aku mau bertanggung jawab. Aku mau anak ini punya ayah. Aku menatap perutku refleks. Bayiku bergerak pelan. Aku menggeleng perlahan. Jaka, menjadi ayah tidak cukup hanya dengan rasa takut kehilangan. Kamu harus benar-benar berubah. Aku berubah. Mir, aku buktikan nanti. Aku menunduk sebentar, lalu berkata pelan. Kamu bilang, nanti. Sementara aku, butuh kepastian sekarang. Jaka terdiam. Aku melanjutkan. Aku datang ke Makkah bukan untuk memulai sesuatu, tapi untuk menutup luka. Dan kamu bagian dari itu. Jaka menelan ludah, wajahnya penuh kecemasan. Jadi, kamu beneran mau ninggalin aku? Aku menatapnya lama. Udara malam terasa lebih berat. Aku nggak ninggalin kamu, Jaka. Aku berkata lembut. Tapi aku membebaskan diriku dari luka yang kamu buat. Jaka memejamkan mata, air mata jatuh. Mirna, tolong jangan. Aku menggeleng pelan. Aku maafkan kamu, tapi aku tidak kembali. Untuk pertama kalinya, aku mengucapkan itu tanpa rasa ragu. Dan saat aku berbalik, ponselku bergetar pelan. Ternyata pesan dari Ilham. Kami di sini kalau kamu butuh. Aku tersenyum kecil. Aku berjalan kembali ke arah Ilham dan Nindi. Mereka berdiri menungguku, tenang dan tidak mendesak. Ilham menatapku penuh tanya. Mirna, kamu gak apa-apa? Aku mengangguk. Aku sudah selesai. Nindi tersenyum tipis. Bagus,
Kamu pantas dapat hal yang lebih baik. Aku memeluk Nindi sekilas. Perempuan itu kuat, lembut, dan dewasa. Lalu aku menatap Ilham. Satu-satunya pria yang sejak awal tidak pernah menuntut apapun dariku. Ilham. Ia menegakkan tubuh sedikit. Ya. Aku ingin menjalani hidup ini dengan tenang dulu. Dengan anakku. Dengan diriku sendiri. Aku tersenyum hangat. Kalau kamu mau, tetap di sampingku sebagai teman, aku bahagia. Ilham tersenyum lembut, senyum paling tulus yang pernah ia berikan. Mirna, aku nggak pernah minta lebih. Selama kamu baik-baik saja, itu cukup buat aku. Hatiku terasa ringan. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa dikejar atau terikat. Aku bebas. Benar-benar bebas. Malam itu, setelah semua selesai, aku menatap Ka'bah dari kejauhan dengan perasaan penuh syukur. Terima kasih, ya Allah. Air mataku mengalir hangat, karena telah memberi jawaban tepat di tempat suci ini. Aku memegang perutku. Nak, kita mulai hidup baru setelah ini. Di langit Makkah yang penuh bintang, aku tahu satu hal. Aku telah memilih diriku. Dan itu adalah keputusan terbaik yang pernah kulakukan. Pesawat mendarat mulus di tanah air. Ketika roda menyentuh landasan, aku menarik napas panjang, napas pertama sebagai Mirna yang benar-benar baru. Aku menoleh ke jendela. Langit biru terlihat cerah, seakan ikut menyambutku pulang. Nak, kita siap memulai hidup baru, bisikku pada perutku yang mulai membesar. Perjalanan dari bandara terasa tenang. Tidak ada sisa guncangan, tidak ada ketakutan akan masa lalu. Aku hanya ingin pulang, mandi air hangat, memeluk bantal, dan menata hidup kembali. Sesampainya di rumah kecilku, rumah yang kutinggali setelah bercerai, aku tersenyum. Rumah ini sederhana, tapi penuh ketenangan. Aku membuka pintu, masuk, dan langsung mencium aroma ruangan yang sudah lama kurindukan. Alhamdulillah, akhirnya di rumah, ucapku sambil meletakkan koper. Ponselku bergetar. Satu pesan dari Ilham. Sudah sampai rumah? Istirahat ya. Kalau butuh sesuatu, bilang saja. Aku tersenyum kecil, hangat, nyaman. Namun ada perasaan lain yang lebih besar. Lega. Aku membalas pelan. Sudah. Terima kasih, Ham. Aku baik. Beberapa hari setelahnya, hidupku kembali berjalan. Bisnis hijabku ternyata tetap stabil meski aku sempat pergi lama. Timku menyambutku dengan senyum dan pelukan. Bu Mirna, selamat datang kembali. Kita siap produksi lagi? Tanya Sari, asistenku yang paling rajin. Tentu. Kita mulai perlahan ya. Aku mau lebih fokus ke kualitas. Jawabku sambil tersenyum. Mereka mengangguk semangat. Suasana kantor kecilku kembali penuh energi positif. Dan untuk pertama kalinya, bekerja terasa menyenangkan tanpa tekanan. Malam harinya, aku duduk di balkon, meminum teh hangat. Teleponku berbunyi, Ilham melakukan panggilan video. Aku sempat ragu, tapi kuangkat. Wajahnya muncul, tampak ceria. Hai, Mirna. Gimana kabarmu hari ini? Aku baik. Jawabku sambil tersenyum. Kamu sendiri? Baik juga. Cuma, kangen lihat kamu kerja. Ia tertawa kecil. Tanpa kamu, tim agak berantakan. Aku ikut tertawa. Lebay. Tim kamu hebat-hebat. Ilham menggaruk kepala. Tapi nggak ada yang bisa ngomongin strategi secerdas kamu. Aku terdiam sesaat. Ada yang berbeda dari cara ia menatapku. Bukan tekanan, bukan tuntutan, hanya ketulusan yang nyaman. Ilham. Aku menatapnya lembut. Untuk saat ini, aku ingin fokus ke bayiku, ke diriku, ke hidup baru yang tenang. Ia mengangguk pelan. Aku ngerti, Mir. Senyumnya tulus. Aku nggak kemana-mana. Kalau kamu butuh aku ada. Hati kecilku menghangat.
Makasih, Ham. Selalu. Malam semakin larut, tapi hatiku terasa terang. Aku memeluk perutku, berbisik lembut. Nak, hidup kita mungkin tak sempurna, tapi Mama berjanji akan membuat semuanya bahagia. Aku menatap langit hitam yang bertabur bintang. Ternyata, pulang tidak sekadar kembali ke rumah. Pulang adalah kembali ke diri sendiri. Dan aku baru saja melakukannya. Sudah beberapa minggu sejak aku pulang dari Makkah. Perutku semakin membesar, dan setiap hari aku merasa lebih kuat, lebih utuh, dan lebih damai. Pagi ini, aku duduk di depan meja kerja, memeriksa desain hijab terbaru yang akan segera rilis. Warnanya lembut, peach, dusty blue, sage green. Semua warna yang memancarkan ketenangan. Sari masuk sambil membawa map data penjualan. Bu Mirna, katanya ceria, penjualan kita naik terus. Banyak pelanggan bilang desain ibu terasa lebih hangat. Aku tersenyum. Mungkin karena hatiku juga lebih hangat sekarang. Sari tertawa kecil, mengangguk paham, lalu kembali bekerja. Siang harinya, Ilham datang ke kantor kecilku membawa kotak makanan. Aku bawain kamu makan siang, katanya. Saya masakin sendiri. Aku terkejut. Kamu masak? Ia mengangguk bangga. Lumayan, lah, asal kamu makan dengan senang. Aku tertawa, lalu memintanya duduk. Kami makan berdua di ruang santai kantor. Tidak ada pembahasan tentang hubungan. Tidak ada tekanan seperti masa lalu. Hanya percakapan hangat. Tentang bisnis. Tentang rencana hidup. Tentang bayiku. Sampai akhirnya, di akhir makan, Ilham berkata pelan. Mirna, aku tahu kamu masih ingin fokus ke dirimu dan anakmu. Aku menghormati itu. Tapi aku cuma mau bilang satu hal. Aku menatapnya. Apa? Ia mencondongkan tubuh sedikit. Tidak menyentuhku, hanya mendekat untuk bicara lebih lembut. Aku di sini bukan untuk menggantikan siapapun. Aku di sini karena aku tulus sama kamu. Dan aku akan tetap di sini selama kamu mengizinkan. Dadaku hangat. Kata-katanya tidak menuntut. Tidak memaksa. Hanya menetap. Seperti seseorang yang bersedia berjalan bersamaku tanpa membuatku terburu-buru. Aku tersenyum, memegang perutku. Terima kasih, Ilham. Untuk semuanya. Selalu, balasnya. Sore itu, aku berjalan pulang sendirian. Langit berwarna jingga lembut. Angin sore menyentuh wajahku dengan nyaman. Setibanya di rumah, aku berdiri di kamar bayi mungil yang sedang kususun sedikit demi sedikit. Cat dindingnya warna biru muda. Tempat tidurnya sederhana, tapi terasa penuh cinta. Aku mengelus perutku, pelan dan penuh harapan. Nak, Mama sudah melewati banyak hal. Luka, kebahagiaan, jatuh, bangkit, semua untuk sampai ke titik ini. Aku tersenyum, air mata hangat jatuh pelan. Bukan karena sedih, tapi karena syukur yang begitu besar. Dan sekarang, kita akan hidup dengan tenang. Dengan hati yang sudah Allah sembuhkan. Aku berdiri menghadap jendela, melihat senja perlahan digantikan malam. Lalu aku berbicara pada diriku sendiri. Mirna, kamu sudah memilih jalanmu. Dan kamu memilih dirimu. Itulah keputusan terbaik dalam hidupmu. Beberapa jam kemudian, ponselku berbunyi. Sebuah pesan dari Ilham. Besok aku antar kamu check up ya. Biar kamu gak capek sendiri. Aku tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, aku membalasnya tanpa ragu. Boleh. Aku senang kamu menemani. Tidak ada drama besar. Tidak ada tekanan. Tidak ada kegelisahan. Hanya ketenangan dari perjalanan panjang yang akhirnya menemukan tujuan. Aku menutup ponsel dan menatap langit malam. Hari ini, aku tahu satu hal dengan pasti. Bahagia bukan tentang siapa yang kita genggam. Tapi tentang siapa yang tetap tinggal saat kita belajar mencintai diri sendiri. Dan aku akhirnya sampai di sana.